Selamat datang di channel Dunia Kris. Kembali lagi bersama saya di program Blog Suto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari dapur jalak yang jarang dijumpai di dunia pertesanajian. Ya, seperti ini untuk penampilan dari sandangannya. Dia masuk ke dalam sandangan langgam Surakarta dengan model gayaman yang terbuat dari kayu trembalo pisang. Untuk gayamannya di sini dia iras ya. Jadi pada bagian tengah antara perbatasan pelokan dengan gandarnya ini adalah corak dari kayunya. Jadi bukan karena sambungan. Karena jika kita lihat, jika kita buka untuk pendoknya, tidak terdapat sambungan sama sekali. Ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa warangka gayaman ini dia iras. Seperti itu. Lalu untuk pendoknya, sekalian kita membahas warangkanya terlebih dahulu. Untuk pendoknya, dia terdapat seperti tatahan, tapi tatahannya cukup unik di sini. Pembentukan pola pada pendok ini menggunakan teknik pointillis ya. Kalau di dalam teknik gambar, saya tahunya itu tekniknya pointillis, tapi entah apakah di dalam dunia mengukir itu sama atau tidak. Tapi yang jelas dia seperti tidak diukir, jadi dia menggunakan alat yang cukup tajam pada bagian ujungnya, lalu dengan cara ditusuk-tusukkan satu persatu, sehingga unik ya. Biasanya kita menjumpai pendok cokitan itu dia diukir, tetapi ini cukup berbeda dari pendok-pendok yang lain. Cukup detail untuk pengerjaannya dan bisa dibilang rapi, walaupun memang terlihat sedikit samar karena tidak bisa sedalam seperti di saat membuat ukiran pada pendok yang memang tekniknya itu diukir. Seperti itu untuk pendoknya. Pendoknya ini terbuat dari bahan mamas. Belewah utuh, tidak ada penyok ataupun luka yang serius. Bisa dibilang mulus untuk pendoknya. Dan bisa dilihat pada bagian ujung. Pendoknya juga masih utuh, tidak penyok ataupun lubang ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke atas lagi, dimana kita belum membahas dedernya. Deder yang dimiliki oleh kris ini cukup gagah. Dia besar dengan model masuk ke dalam gaya Surakarta, modelnya Yudhowinatan, yang terbuat dari kayu trembalo. Untuk prodonya dia cukup dalam, walaupun memang sedikit kurang rapi untuk pengerjaannya. Lalu dilengkapi juga dengan mendak. Ini cetakan ya, cetakan dari bahan kuningan yang modelnya itu angkup randu. Oke, sudah saatnya kita masuk ke dalam pembahasan inti, di mana kita akan melihat isi dari warangka ini.
Oke, seperti inilah untuk wujud atau bentuk dari keris yang ada di dalam warangka tadi. Untuk warangka sudah selesai kita bahas keseluruhannya. Lalu saatnya kita masuk ke pembahasan kerisnya. Bisa dilihat untuk secara bentuk dari kerisnya, dia masuk ke dalam jenis keris lurus. Lalu ada kesan yang tidak biasa, di mana sogokan yang dimiliki oleh keris ini cukup panjang ya. Dia sampai ke 3/4 bilah. Dan bisa dilihat sogokan yang terdapat pada keris ini juga hanya ada pada sogokan depan saja. Jadi bukan keris dengan ricikan yang memiliki sogokan rangkep atau sogokan depan belakang. Sama sisi satu dengan sisi yang lainnya terdapat sogokan yang panjangnya 3/4 bilah. Lalu jika tadi di awal saya mengatakan bahwa kali ini kita akan membahas keris dengan dapur yang cukup jarang dijumpai, karena keris ini sebenarnya masuk ke dalam dapur keris jalak ya. Dapur keris jalak, tapi lebih tepatnya melihat dari ricikan yang ada, yaitu gandik lugas, pejetan, tikel alis, lalu sogokan yang tadi sudah kita notice di awal. Sogokan depan panjang hingga 3/4 bilah. Lalu serawean. Keris ini tidak memiliki gerneng, jadi dia tanpa gerneng dan tanpa tingil. Begitu, landai saja pada bagian wadidangnya. Lalu dengan rincian seperti itu, menurut buku dapur yang sudah saya cross check juga, keris ini masuk ke dalam dapur jalak nguwung. Jadi jalak nguwung, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dapur jalak pada keris itu cukup banyak. Ada jalak Sango Tumpeng, ada jalak Sangupati, ada jalak Ngure, jalak Tilam Sari, dan lain sebagainya. Dan sepertinya cukup jarang keris dengan dapur jalak nguwung itu beredar di kalangan pecinta Tusanaji. Dan kali ini kita berkesempatan untuk membahas serta melihat lebih detail dapur jalak nguwung. Jika dilihat dari tatanan pamornya serta material yang ada pada keris ini, tempat lipat yang mentah, lalu pamor yang bisa dibilang dia ngapas ya pamornya. Ada bagian yang nyanten, ada bagian yang memang ngapas. Lalu ini menjadi salah satu ciri khas dari keris yang memiliki tangguh di era pesisir, yang bisa dikerucutkan lebih lanjut. Untuk tangguh di era pesisir yaitu ada di Tuban dan juga Cirebon. Melihat daripada struktur keseluruhannya, keris ini hanya bisa masuk, atau bisa dibilang kemungkinan terbesar tangguh yang dimiliki oleh keris ini adalah Cirebon. Karena gonjo yang dimiliki keris ini itu adalah gonjo wulung. Dan ini orisinil. Pasangannya trep sesuai. Sedangkan untuk gonjo wulung itu hanya ada di era Mataram Sultan Agung dan sedikit keris yang ada di HB5. Jika kita menarik lebih ke belakang lagi untuk sejarahnya, di era Tangguh Cirebon atau di Mataram Sultan Agung itu ada
ada yang namanya era pakelunan. Era pakelunan yang dimana seluruh empu itu diberi mandat untuk membuat keris ataupun tombak sebanyak-banyaknya. Dan di saat itu memang beriringan antara kerajaan Mataram Sultan Agung dengan kerajaan Cirebon. Jadi tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan gaya antara gaya Mataram Sultan Agung dengan dengan Cirebon. Seperti itu. Lalu untuk pamornya sendiri, pamor yang terdapat pada keris ini cukup biasa ya. Cukup biasa, dia tidak ada pola yang unik, tidak ada pola yang membentuk pamor khusus. Jadi untuk pola seperti ini saya masukkan ke dalam pamor kulit semangka. Walaupun sebenarnya jika ini lebih full lagi, lebih penuh lagi, bisa masuk ke dalam kategori pamor pedaringan kebak. Namun pada bagian sisi sebelahnya itu cukup jarang-jarang pamornya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk pembahasan pada keris ini tangguh sudah kita bahas, yaitu tangguh Cirebon Sepuh, dan juga untuk dapurnya dia masuk ke dalam dapur Jalak Nguwung serta yang dilengkapi dengan pamor kulit semangka. Oke, kita masuk ke dalam sesi pengukuran. Nanti kita akan coba buka juga untuk dodernya, lalu kita akan cek kondisi besi serta kita juga akan ukur besinya masih tersisa berapa senti, dan juga tentunya kita akan ukur juga pada bagian panjang bilah serta gonjonya. Oke, seperti inilah kondisi besi yang dimiliki oleh keris ini. Bisa dilihat untuk kondisi besinya, dia masih orisinil, masih terbilang cukup utuh, dan juga memiliki material serta pamor yang sama dengan bilahnya, karena memang besinya bukan besi gantian ya, ataupun besi sambungan. Oke, seperti inilah kondisinya, masih utuh ya, masih orisinil. Oke, kita akan coba ukur untuk besinya. Keris ini memiliki besi yang berada di panjang 6,6 cm. Ya, 6,6 cm. Dengan kondisi yang masih orisinil serta bisa dibilang cukup utuh. Oke, sudah saya rapikan kembali untuk besinya. Dan kita akan masuk ke dalam sesi pengukuran bilahnya sekarang. Sesi pengukuran bilah serta gonjo. Untuk bilahnya, keris ini berada di panjang 33 cm. Pas, tepat di 33 cm. Oke. Lalu untuk gonjonya, untuk panjang gonjo berada di 7,6 cm. Seperti itu untuk dimensi yang dimiliki oleh keris ini. Serta terakhir kita akan coba lihat kondisi keris ini bila diolesi minyak. Karena biasanya jika kondisi bilah basah atau di saat kita meminyangi keris, itu potensi maksimal dari material serta pamor yang ada pada keris ini akan keluar, dimana
bisa terlihat gradasi besi, lalu warna dari pamornya juga lebih muncul, dan juga komposisi dari antara baja besi akan semakin terlihat. Oke, seperti inilah kondisi di saat bilah keris diberi minyak. Untuk gonjonya terlihat ya, dia gonjo wulung ya. Terlihat warna sedikit kehijauan. Lalu pada bagian bilahnya sendiri juga semakin terlihat pemilahan pamornya, dimana memang tatanan dari pamor yang tebal dengan pamor yang samar-samar bisa terpilah dengan baik. Oke, ini untuk sebaliknya. Keris ini memiliki bilah yang lebar ya dia ya. Jadi penampang pada bagian tengah bilah lebih lebar, atau bisa dibilang seperti daun. Dengan model seperti ini biasanya kami menyebut dengan model bilah godong pohung. Jadi godong itu adalah daun, pohung itu singkong. Jadi seperti daun singkong. Dia melebar lalu mengerucut lagi pada bagian ujung. Nah, itu disebut dengan godong pohung. Jadi kesannya kesan seperti daun singkong. Oke. Demikian untuk keris yang kita bahas pada video kali ini. Dimana seperti biasa, jika panjenengan berminat dengan keris ini, bisa kontak saya melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera pada kolom deskripsi. Dan jika panjenengan ingin melihat lebih lengkap lagi tentang foto dan juga deskripsinya, bisa kunjungi website resmi kami yang berada di www.duniakeris.com. Di sana jenengan bisa lihat foto lengkapnya, foto detailnya, dan juga deskripsi secara terperinci yang sudah kita sematkan di website kami. Tentunya di dalam website juga tidak hanya ada satu keris ini saja. Kami menawarkan atau menyuguhkan beberapa pilihan tosanaji. Jadi tidak hanya ada keris saja, namun juga ada tombak, ada sandangannya, dan segala macamnya lah. Yang sudah melalui proses kurasi, di mana kita tidak sembarangan memasukkan produk yang kita maharkan di website kami. Seperti itu. Kiranya cukup untuk kesempatan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah selalu support channel Dunia Keris dan sosial media kami. Semoga kedepannya channel ini terus makin berkembang, dan panjenengan yang belum punya keris bisa menjadi punya keris, dan yang sudah punya keris semakin banyak lagi koleksinya. Karena seperti visi kita, nguri-nguri budaya dan juga menghargai peninggalan sejarah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri.
Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.